awal tahun, tambah dengan Al-Muluk kalau mau, karena itu malam Jumat, tambah dengan Al-Kahfi kalau mau. Yang kedua adalah ngelek. Masih bisa dilanjut? Masih bisa dilanjut teman-teman? Masih bisa? Oke, dah, masih bisa lanjut ya. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Jadi, puasa yang masyhur, yang jelas hukumnya, yang tidak ada perdebatan di dalamnya adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Puasa Asyura itu adalah puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Asyura itu asal katanya adalah asyar, artinya 10 Muharram. Nah, di 10 Muharram di Indonesia lebih tepatnya tanggal 6 Juli, hari Minggu, niatkan puasa Asyura, dan hari Sabtunya niatkan puasa Tasu'a. Jadi tanggal 5 dan 6 Juli. 5 Juli niatkan puasa Tasu'a, 6 Juli niatkan puasa Asyura. Nah, tapi ada orang-orang yang dia suka sekali puasa-puasa. Dia pengen puasa nih di bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nih, gitu kan. Boleh nggak sih berpuasa 10 hari di bulan Muharram? Saya jelaskan. Bulan Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Tapi boleh aja teman-teman puasa di bulan Muharram di 10 hari itu. Tapi niatnya jangan sengaja aku puasa awal tahun, sengaja aku puasa akhir tahun. Jangan. Niatnya dikembalikan kepada puasa-puasa yang masyhur. Entah qada puasa, entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah puasa Nazar, entah puasa Daud, gitu. Jadi misalnya nih, nanti kan hari Jumat itu tanggal 1 Muharram. Hari Jumat niatkan qada misalnya. Sabtu qada misalnya. Minggu qada misalnya. Senin Kamis misalnya. Ya, itu bisa. Tapi dijelaskan niatnya itu jangan puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Tidak ya. Niatnya tetap dikembalikan kepada niat yang biasa. Hanya saja khusus 5 Juli dan 6 Juli itu Sabtu dan Minggu itu niatnya Tasu'a dan Asyura. Kayak gitu loh maksudnya. Oke. Oke, aman ya. Saja, oke. Menghindari berbicara dengan teman satu kantor yang memusuhi kita. Ya, hindarilah. Kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang suka menyakiti engkau. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan engkau terluka. Ya, boleh jalin hubungan yang sekedar silaturahmi, tapi jangan dekat-dekat sama dia. Kamis, Jumat, besok puasa apa? Terserah teman-teman. Mau Kamis, puasa Senin Kamis, mau Jumat, puasa qada boleh. Ya. Oke, niat Tasu'a dan Asyura. Sengaja aku puasa Asyura karena Allah. Sengaja aku puasa Tasu'a, sunnah atasku karena Allah. Niat puasa gitu-gitu aja kok. Boleh nggak baca doa akhir tahun setelah asar? Boleh, nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah. Iya Mbak Bulbul. Lagi sholat terus kentut gimana tuh? Batalkan sholatnya, ambil wudhu lagi. Ngomong sama kentutnya, ajak damai sedikit. Oke, gitu ya. Kalau haid gimana Ustazah? Kalau haid tetap bisa baca doa awal tahun dan akhir tahun. Ditalak di bulan Ramadan sah nggak? Sah. Talak yang tidak sah itu talak yang dalam keadaan hamil aja. Ustazah, ini dia puasa Asyura ya. Apa? Lihat-lihat. Ustazah, oke. Yang pas puasa tahun baru Islam itu kapan? Tanggal 9, tanggal 10 Muharram. Tanggal 5, 6 Juli. Kalaupun mau puasa 1 Muharram, ingin menghidupkan tahun baru boleh. Tapi karena di hari Jumat, teman-teman pasang niat qada aja, nggak masalah. Ustazah, tambal gigi nggak apa-apa. Karena gigi bukan bagian wajib kena wudhu. Nggak akan membatalkan wudhu. Ustazah, udah ngambil wudhu 3 kali kentut lagi gimana tuh? Ambil wudhu aja lagi, nggak usah dipikirin. Ya, karena setiap kita ngambil wudhu, dosa kita berguguran. Mengucapkan talak karena tekanan, paksaan, ancaman tidak jatuh talak. Misalnya dipaksa oleh selingkuhan, dipaksa oleh mertua, nggak boleh. Tidak jatuh talak. Bisa nggak sholat taubat dilakukan beberapa kali dalam 1 hari? Silahkan. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau puasa dari tanggal
sampai tanggal 11 niatnya apa? Nah ini kan problem. Kalau puasa Zulhijjah, itu niat puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. 8, 9, Tarwiyah dan Arafah. Tapi kalau untuk bulan Muharram, sebenarnya puasa yang hanya masyhur hanya 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Tapi ada teman-teman yang pengen puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Boleh, karena tidak ada keharaman. Cuman teman-teman fokus kepada niat-niat yang sudah biasa. Entah Senin Kamis, entah puasa qadha, entah puasa nazar, entah puasa Daud, enggak apa-apa. Misalnya Jumat qadha, Sabtu qadha, Minggu qadha, Senin Kamis, Selasa qadha lagi, Rabu nazar, Kamis Senin Kamis, Jumat Tasu'a, Minggu Asyura. Bisa? Nanti Senin Kamis lagi. Bisa kan? Nah, gitu guys. Aman ya? Nah, Ustazah, gimana kalau suami udah gak ngasih nafkah dan nyuruh istrinya nyari yang lain? Jatuh talak. Jatuh talak 1 kalau baru dilakukan 1 kali. Nanti kalau talak 1 itu sama dengan talak 2. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan, setelah itu kalau mau rujuk harus nikah ulang. Ya. Ustazah, air keruh bisa dibuat wudhu? Enggak, dia tidak berbau dan tidak berwarna. Ustazah, ya, kalau bicara suami dengan suami selalu salah paham. Apakah lebih baik diam? Lebih baik diam itu berlaku pada semua hal. Ngomong yang baik-baik kalau tidak diam. Bukan cuman sama suami yang berantem, sama semua orang. Ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik kalau tidak diam. Jika hal itu nggak penting, maka jadi bahan pertengkaran, berarti ada yang sumbang dalam komunikasinya. Pelan-pelan diperbaiki aja cara komunikasinya. Oke? Ya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah. Ustazah, kalau kredit di motor leasing riba nggak? Jelas itu riba. Kenapa riba kalau kredit motor? Pertama, dalam bayarannya ada bunganya. Yang kedua, kalau kita telat, kita kena denda. Yang ketiga, kalau kita nggak mampu bayar, maka uang kita itu dia tidak kembalikan. Dan motor kita dia tarik. Cepcus. Itu sebab dia riba. Oke? Astagfirullah. Ustazah, ngilangin rasa kecewa karena ditolak cintanya. Coba yang udah expired, usia 50, 60, 40, usia maghrib menjelang isya, tahajud menjelang azan subuh, minggir dulu. Aku mau ngomong sama anak muda ini. Minggir dulu guys. Minggir. Bagaimana caranya kalau kita itu tenang kalau ditolak cintanya? Pertama, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Yang kedua adalah fokus aja menjadi lebih baik, maka insya Allah akan jadikan orang baik. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman melakukan hal yang terbaik sampai dia merasa rugi tidak memiliki teman-teman semua. Oke? Insya Allah is okay. Move on itu karena kurang sibuk aja. Kalau sibuk, insya Allah teman-teman akan lebih gampang. Bismillah, jangan letakkan harapan besar pada manusia. Nanti banyak kecewa. Kita ini kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, dengan anak, dengan atasan, dengan guru, dengan teman. Bukan karena mereka jahat. Tapi karena harapan kita terlalu besar, sehingga kenyataan kadang tak sesuai dengan harapan. Oke? Masuk lagi. Yang expired boleh masuk. Oke. Ustazah, iya. Apa ya? Kalau air berasa boleh nggak wudhu? Dia tidak boleh berwarna dan berbau serta berasa. Bolehkah yang mana? Masuk ya. masuk ya, expired masuk. Oke, udah masuk. Oke, Ustazah, sebentar ya. Siap Mbak Maya. Suami sering jatuhkan talak, apa hukumnya? Apakah dosa kita pura-pura bahagia? Kalau suami yang ngerti itu talak, maka itu dia jatuh talak. Nggak bisa kembali lagi kalau dia udah talak 3. Ya. Aku jelaskan sebentar. Talak itu cuma ada 3. Talak 1 dan talak 2 itu namanya adalah talak roja'i. Talak yang bisa rujuk lagi. Jika ditalak pergi kau ke rumah orang tuamu baru 1 kali jatuh talak 1. Talak 1 itu dalam 3 bulan dia boleh rujuk saja.
ya. Nah, ya, dia boleh rujuk saja. Ya, seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau lama kali merajuk-merajuknya, egonya tinggi-tinggi kali, lalu dia mau rujuk di bulan keempat, berarti udah habis masa idahnya. Kalau dalam 3 bulan, dia bisa rujuk seperti biasa. Kalau setelah 3 bulan, dia harus nikah ulang kalau mau rujuk dengan suaminya yang itu. Itu adalah talak 1 dan talak 2. Kalau talak 3, berarti udah 3 kali talak. Tidak bisa rujuk. Sampai perempuan itu nikah dengan orang lain. Sampai berhubungan badan dulu. Cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Masya Allah. Ya, itu jangan sampai dilakukan. Hakikah untuk orang yang meninggal nggak perlu. Hamalan suruh baca Al-Fatihah 313 kali. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya. Tapi kalau mau dilakukan selagi tidak ada kepercayaan di dalamnya, silahkan. Ya, Ustazah, aku pengen cerai karena suamiku judol. Aku rasanya udah nggak sanggup. Tapi apa jalanku benar? Intinya adalah gini, Mbak. Teman-teman, intinya adalah jika rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada pahala dan ibadah lagi, boleh aja diakhiri daripada isinya dosa. Contoh, suaminya judol, suaminya dosa. Tapi Mbak ikhlas dan mau melayani dia enggak? Kalau Mbak tetap bisa menjadi istri yang baik, tetap melayaninya, tetap baik, tetap tidak menyakiti dia, maka bertahanlah. Tapi kalau dia judol, akhirnya teman-teman menghina. Dia menghina lagi, teman-teman kemudian mengamuk. Dia judi online lagi, teman-teman tidak mau melayani. Dia judi online lagi, teman-teman tidak mau menghargainya sebagai suami. Dosa semua. Teman-teman dosa, suami juga dosa. Nah, daripada rumah tangga itu mendatangkan kepada dosa, tidak mendatangkan kepada ibadah lagi, boleh diakhiri, nggak masalah. Atau istikharah dulu, ya. Ustazah, orang yang sudah meninggal apa boleh diakikahkan? Nggak usah. Kurbankan boleh, akikahkan jangan, ya. Ustazah, kalau suami tidak sholat tapi masih cinta. Oh, kalau dia tidak sholat jangan berpisah. Karena tidak sholatnya dia tidak mendatangkan dosa bagi kita. Kan dia yang tidak sholat. Yang penting kita udah mengingatkan. Sholat bang, sholat bang. Urusan dia. Kecuali Mbak, kalau dia nggak sholat, dia melarang Mbak sholat. Dia nggak puasa, dia melarang Mbak puasa. Mbak juga ikutan dosa karena nggak puasa, karena nggak sholat. Lalu dia melarang Mbak untuk datang ke rumah orang tuanya Mbak. Dia melarang Mbak untuk bakti. Bahkan dosa. Maka boleh berpisah. Tapi kalau seandainya dia cuma nggak sholat, udah. Suatu ketika jangan-jangan ada hidayah yang turun kepadanya. Karena kenapa? Karena hidayah itu turun Allah yang tentukan, bukan kita. Nah, jadi tugas kita cuma mengingatkan. Yang penting kan dia tidak mendatangkan kita kepada dosa. Iya kan? Nah, yang bahaya itu yang kayak tadi tuh. Sebel kita dia judol, sebel kita dia nggak nafkahin, akhirnya kita tidak mau melayani. Banyak teman-temanku Nel, ya aku nggak mau lagi ngelayanin suamiku, ngapa dia selingkuh, aku dosa nggak? Ya dosa. Oh selama aku nggak mau dosa nggak? Ya dosa. Daripada dosa mendingan pisah dok. Ya bener, hanya 2 pilihan, tetap layani biar kamu tidak berdosa atau pisah. Itu aja, bukan rekomendasi ya, tapi ini status hukumnya. Oke, nah. Dah, ngapain? Teman-teman lagi pada ngapain? Duduk santai, sambil baring, sambil jualan, sambil nyetrika kah? Ustazah, saat zikir dan berdoa, apakah kita harus mengangkat tangan? Enggak. Boleh ngangkat, boleh tidak. Tapi ada berdoa adalah merendahkan diri, menundukkan kepala, mengangkat tangan. Oke. Ustazah, oke. Orang meninggal, oke. Orang meninggal cukup dengan cara dikurbankan saja ya. Lagi menatap muzah. Oh, lagi baring santai ya. Mantap ya, sambil makan, sambil jualan. Masya Allah. Lagi nyetrika, awas angus. Oke, Ustazah, ada teman ingin berpisah dengan suaminya karena suaminya tidak memberi nafkah. Oke. Pernah nih yang udah pernah nikah, baca buku nikahnya. Di dalam buku nikah itu ada tulisan. Jadi kalau nikah, jangan ngasih di foto-foto aja buku nikahnya. Jangan kayak gitu guys. Jadi kalau nikah, dibaca buku nikah itu. Di dalam buku nikah itu ada bacaan.
jika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, lalu istrinya tidak ridho, maka dia boleh menggugat. Kalau istrinya ridho, nih kembali kepada konsep yang tadi, suami tidak menafkahi, istrinya ridho, maka suaminya tidak jadi berdosa, istrinya juga tidak berdosa. Yang repot itu suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak ridho, maka selama istrinya tidak ridho, suaminya dosa terus. Udah gitu tidak mau pula dia melayani karena suaminya tidak menafkahi. Alah, kacau itu. Ya, maka boleh itu pisah, ya. Kacau ya. Ustazah, oke, kecuali dia ridho. Oke ya. Ustazah, iya, kalau oke. Apa hukumnya nikah siri? Nikah siri sah selagi rukunnya terpenuhi. Oke, tetapi agak tidak aku saranin ya. Ustazah, kalau nikah nggak ada walinya nggak bisa. Mesti ada wali karena wali rukun nikah. Saya diblok sama anak-anak saya karena setelah 12 tahun janda sejak suami meninggal, gimana itu? Oh gitu. Saya diblok sama anak-anak karena saya nikah setelah 12 tahun janda setelah suami meninggal. Berarti anaknya masih keliru, Mbak. Karena menikah itu nggak apa-apa daripada emaknya berzina. Ya, banyak juga yang aku tahu bapaknya mau nikah dengan seorang perempuan, anaknya nggak setuju. Saya biasanya bilang, biarkan sajalah bapak tuh menikah daripada dia berzina. Mungkin anaknya belum paham aja, Mbak sabar aja. Teman-teman mau nikah usia 50, 60, nggak apa-apa. Ya, daripada berzina. Ya, aku nggak mau nikah saja, karena aku begini begitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan berzina, oke? Jadi jangan dilarang. Kalau orang tuanya memang mau menikah, yang penting tetap hubungan orang tua dan anak itu sama dalam agama Islam. Daripada mak kita berzina, daripada bapak kita berzina, terimalah, iya kan? Nah, paham ya teman-teman ya? Ustazah, tidak mau puasa Ramadan karena nifas, apakah bayar fidyah? Kalau teman-teman tidak berpuasa karena hamil dan menyusui, dalam Al-Quran dijelaskan teman-teman itu sangat dianjurkan untuk kodo dulu. Karena kodo itu jauh lebih baik. Kalau anak satu, anak dua, kodo aja lah. Kalau nggak sanggup kodo, baru bayar fidyah. Bayar fidyah itu memberi makan sebanyak 1,4 kilogram beras untuk satu fakir miskin. Ya, untuk satu hari. Nah, kali aja 1,4 kilo kali berapa hari tidak berpuasa. Yang baru mampir teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa belajar di akun ini. Lebih baik puasa Daud apa puasa 1 Muharram? Daud, puasa itu tidak 1 Muharram. Puasa itu 10 Muharram. 9-10 Muharram. Tasu'a dan Asyura ya. Ustazah, boleh kan bikin status jalan-jalan tapi takut ain? Nggak apa-apa. Yang penting tidak ada ria di sana ya. Ustazah, iya, saya kecewa sama suami tapi saya tidak mau mendoakannya. Salah dong. Justru karena kita kecewa, kita doa sama Allah supaya suami itu sadar dan berubah. Doakan lagi habis live ini, oke? Ustazah, bacaan ruku dan sujud haruskah dibaca 3 kali? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan bacaan sujud dan ruku cukup 1 kali. 1 kali udah sah. Udah boleh. Tapi Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Menurut Ustazah gimana? Menurut aku 3 kali aja. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Bismillah. Oke, mantap ya. Ustazah, 1 Muharram boleh nggak puasa? 1 Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Jadi boleh-boleh saja. Tapi niatnya jangan sengaja aku puasa 1 Muharram atau sengaja aku puasa awal tahun, tidak. Kembalikan kepada puasa kodo atau puasa nazar atau puasa Daud. Kalau puasa di bulan Muharram, yang dianjurkan itu hanya 9-10 Muharram. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Pengumuman. Pengumuman lagi guys, iya kan? Pengumuman, sebelum pengumuman dibacakan, tahan napas 7 hari 7 malam. Setelah itu ketemu malaikat Israel. Puasa di bulan Muharram.
Yang khusus di bulan Muharram itu hanya puasa Tasu'a dan Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Tasu'a itu 9 Muharram. 9, 10 Muharram. Berarti Sabtu dan Minggu. Atau tanggal 5 dan 6 Juli. Tidak perlu khawatir pemirsa. Nanti akan aku ingatkan jika udah masuk hari H puasanya. Tanggal 5 dan 6 Juli. Pemirsa cukup klik foto yang ada di atas pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya, dan nanti akan diingatkan oleh pembawa berita malam ini. Sementara bagi teman-teman yang tetap mau melakukan puasa di tanggal 1 Muharram atau di tanggal berapa-berapa Muharram, silahkan. Tetapi pemirsa, niatnya jangan sengaja aku puasa awal tahun, jangan. Sengaja aku puasa akhir tahun, jangan. Kembalikan kepada doa-doa niat puasa yang lain. Entah niatnya Senin dan Kamis, entah niatnya puasa Daud, entah niatnya puasa Qadha. Boleh pemirsa, karena tanggal 1 Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Saya akan mencoba menjelaskannya lebih detail sambil tahan nafas di sana. Ada 10 orang yang tidak tahan nafas, aku berhenti pengumuman. Contoh, hari Jumat tanggal 27 Juni. Pengen puasa, niatkan aja Qadha. Tunggu dulu ya. Ketawa aku jadinya guys. Ada yang komen kayaknya cita-cita Ustazah dulu jadi pembawa berita. Tunggu dulu, cut. Salah. Tunggu dulu guys, gagal beritanya guys. Alah, Mbak Spill Skincare nih, diketawainnya pula aku. Biar aja lah aku pengumuman kayak gini guys. Supaya teman-teman nahan napas ya. Contoh misalnya, teman-teman pengen puasa tanggal 27 Juni. Hari Jumat. Niatkan aja puasa Qadha, ndak apa-apa. Sabtu, puasa Qadha. Minggu, puasa Qadha. Senin dan Kamis. Selasa Rabu mungkin bisa puasa nazar dan puasa lain atau Qadha. Kamis nanti puasa Senin dan Kamis. Jumat boleh puasa Qadha lagi. Sabtu Tasu'a. Minggu Asyura. Senin Kamis lagi. Demikian berita malam ini. Silahkan teman-teman berpuasa. Boleh nggak sih puasa itu berturut-turut di bulan Muharram 1 sampai 10? Silahkan, karena itu tidak jadwal haram berpuasa. Demikian berita malam ini. Silahkan dilepas napasnya dan pulanglah ke rumah masing-masing. Ada ya guys, itu berita guys. Gimana ceritanya? Aku pula dibilang cita-cita tak sampai. Oke, demikian berita malam ini. Silahkan dibuang nafasnya sampai besok pagi. Oke, kayak gitulah guys. Ustazah udah mau sekarat, nafas jadi tahan. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa puasa 1 Muharram, 2 Muharram nggak apa-apa. Tapi niatnya dia guys, yang puasa 1 sampai tanggal 9 itu Zulhijjah kemarin. 1 sampai 7 Zulhijjah puasanya Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah Tarwiyah, 9 Zulhijjah Arafah. Kalau Muharram ini khususnya itu cuma Tasu'a dan Asyura guys. Paham guys? Kalau tak paham aku pulang aja lah guys. Aman ya? Jadi boleh puasa, boleh. Tapi dikembalikan kepada niat puasa teman-teman yang lain. Dah? Silakan buang nafasnya. Oh, Banten ngelek Zah pengumuman. Nah, itulah sinyal Banten tuh kan. Nah, cita-citaku tercapai separuh guys. Kayaknya cita-cita Ustazah dulu jadi reporter. Oke. Nah, udah ya. Sekianlah beritanya. Jadi nggak apa-apa. Karena Muharram bukan jadwal haram puasa. Jangan berajuk lah Zah. Yang haram berpuasa itu cuman hari raya Idul Fitri. Itu haram puasa tuh. Nggak boleh tuh. Kemudian hari raya Idul Adha. Itu haram puasa tuh. Kemudian hari Tasyrik. Hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha. Itu haram berpuasa tuh. Kemudian yang keempat hari Syak. Sehari menjelang Ramadan. Itu haram tuh berpuasa. Kemudian Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Tanggal 14-15 Muharram Yaumul Bid. Nanti kita bahas lagi ya kan. Yaumul Bid. Nah gitu kan. Puasa tengah hari setiap bulannya. Insya Allah nanti aku ingatkan ya. Sudah paham kan? Kalau ada pengumuman aman dunia guys. Sampai nanti muncul yang baru. Nanya lagi, kita pengumuman lagi guys. Sampai paham.
Oke, tapi entah kapan. Bismillah ya. Oke, Ustazah, kalau selesai haid terus berhubungan badan, nanti mandinya adalah mandi wajib aja namanya ya. Oke, sampai paham ya. Siap ya, aman ya guys. Dah. Ustazah, iya sebentar dulu, bentar ya. Kalau sebentar, saya sudah ganti puasa Ramadan pada setelah Ramadan. Waktu anak masih bayi, baru beberapa bulan. Siap, laporan diterima. Kadang-kadang ada yang lapor ya kan guys. Ini ada laporan, ada pertanyaan, ada curhatan, bebas lah pokoknya ya kan. Ustazah, iya. Puasa Senin dan Kamis tapi niatnya untuk bayar hutang. Tidak apa-apa. Tapi satu niat, satu amal ya. Satu niat, satu amal ya guys. Jadi kalau kodo aja, sunnah aja ya. Ustazah, balas Ustazah. Oke, yang mana yang mau aku balas? Mana yang mau aku balas? Ini aku balas. Yang mana? Maaf ya kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Yang paham kabur, yang nggak paham masuk lagi, terus pengumuman ulang lagi. Ustazah, benar sekali. Kalau istri nggak mau sholat, nggak nutup aurat, lalu diingatkan suami nggak mau, dosakah istri ditanggung suami? Oh enggak, kalau suaminya udah ngingatkan, maka tidak ada dosa lagi atas suami. Yang suami berdosa itu adalah kalau istrinya tidak menutup aurat, lalu suaminya membiarkan. Kalau suaminya membiarkan, itu namanya dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah seorang suami yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang lain, atau seorang bapak yang membiarkan aurat anak perempuannya dilihat oleh laki-laki lain. Masya Allah ya. Ustazah, oke. Kalau boleh nggak, Ustazah, bolehkah ibu kita nikah lagi? Kalau anaknya nggak setuju gimana? Biarkan aja dia nikah lagi, Mbak. Daripada dia berzina, Mbak. Apalagi kalau anaknya udah besar-besar ya. Jangan ditahan, nanti ibunya berzina. Kasihan kita, ibunya butuh teman ya. Tapi anak boleh memberikan pandangan